Tahun ini baru satu di awal tahun, cuman di tahun ini aku ngerilis satu single yaitu judulnya Ingin Lupa. Itu diciptakan oleh Om Alam Urbah dan aku juga, jadi kita benar-benar bikin dari scratch. Dan Om Alam ini juga ngebantu aku dari awal karir aku banget sih. Jadi dari 2 lagu pertama aku, Nikmatmu dan Sahabat, juga Om Alam yang menjadi arrangernya. Dan akhirnya kita bisa bekerja sama lagi di lagu Ingin Lupa yang terbaru ini. Cuman sejauh ini sih aku udah rilis totalnya itu 7 single, termasuk yang sudah aku rilis duet kemarin. Itu aku duet dengan Kanes Akila dan merecycle lagu dari Seventeen, dan itu menjadi penghormatan juga untuk para almarhum yang kemarin meninggalkan kita. Ini adalah tahun pertama aku produktif sebagai seorang penyanyi indie. Jadi awal karir aku memulai di sebuah label, di sebuah manajemen namanya My Music, dan mereka tuh sudah membantu aku, sudah seperti keluarga sendiri ya. Banyak banget aku dapat pelajaran dari My Music, aku dapat banyak banget pengalaman, ketemu orang-orang hebat yang jauh lebih senior dari aku juga. Jadi aku sangat banyak belajar mengenai musik dan mengenai orang-orang di dalamnya. Dan aku sampai akhirnya aku di tahun kemarin ngerasa kayaknya harus coba produktif sendiri gitu kan. Aku pengen coba membantu diri aku sendiri, walaupun aku yakin pasti berat gitu kan, karena orang biasanya tuh dari indie masuk label. Ini aku kebalik, aku dari label masuk indie. Jadi yang aku biasanya apa-apa disiapin, rekaman tuh udah disiapin studionya, video klipnya udah ada yang nunggu buat make up segala macam, atau editing, bikin video klipnya, produksinya lah, itu udah disiapin semua. Tapi sekarang aku harus ngurusin semuanya sendiri, dan pastinya ada trial and error. Dalam artian kemarin aku sempat kesulitan tuh saat aku mau rilis lagu, terutama untuk pembuatan video klipnya, pengkonsepannya gitu. Jadi sekarang aku mau coba workshop dulu ya untuk di tahun ini. Aku pengen coba beberapa lagu, karena sebenarnya goal aku untuk keluar dari My Music pada saat itu adalah aku pengen coba bikin album atau EP gitu. Jadi mungkin dalam satu EP itu 5 lagu dulu aku bisa keluarin gitu ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Karena selama aku berkarir dari tahun 2012 sampai 2022 ini, aku belum pernah bikin album, dan aku pengen banget dari dulu. Karena mungkin menurut label atau manajemen ya, membuat album atau EP mungkin kurang cocok untuk industri musik sekarang, karena kebanyakan orang ngeluarin satu lagu gitu. Jadi aku mau meraih mimpi aku yang itu, jadi doain aja sih, karena pasti kan butuh tenaga, butuh pikiran, butuh pengetahuan, dan pasti butuh budget juga kan untuk mewujudkan hal itu. Jadi awalnya memang aku nggak punya ketertarikan sama sekali ya di dunia fashion, apalagi dari aku kecil aku memang berpakaiannya yang ya udah simple aja, kaos, celana gitu kan. Aku nggak pernah, aku selalu mengutamakan kenyamanan gitu, nggak terlalu mikirin fashion banget. Sampai akhirnya aku masuk dunia entertainment, aku punya suatu kepentingan buat tampil di depan orang, dimana orang-orang akan menilai penampilan aku gitu ya. Jadi aku harus peduli. Dan akhirnya sempet tuh terjadi trial and error, dalam artian aku ke acara formal tapi baju terlalu santai, acara santai terlalu formal. Jadi banyak banget kesalahan dalam fashion yang aku pakai gitu ya, yang terjadi pada saat itu. Sampai akhirnya aku coba nih, nggak mau malu terus kan, aku akhirnya mix and match, ini baju bapak, baju ibu, baju aku sendiri, aku beli baju, thrifting dan segala macem. Sampai akhirnya mungkin aku nemuin formula aku sendiri, sampai orang-orang tuh mulai nanya, nih kamu baju dari mana, ini bagus, ini cocok di kamu, beli di mana gitu kan. Dan akhirnya aku melihat sebuah potensi ya, keuntungan yang bisa aku dapat dari situ, dimana saat aku ditanya gitu ya, Tif kamu dapat baju dari mana, aku bisa jawab kalau misalkan ini brand aku sendiri gitu kan. Dan akhirnya aku bisa dapat benefit dari pertanyaan tersebut. Jadi dari setiap koleksi itu beda-beda. Waktu itu konsep pertama aku tuh adalah Tiffany Tales. Jadi koleksi pertama itu emang harus mewakilkan diri aku sendiri. Ini salah satu koleksi pertama aku yang aku pakai sekarang. Jadi kayak sweater, tapi kayak ada detailnya di sini, detail-detail di lengannya. Dan sebenarnya itu sih yang aku tunjukin di koleksi pertama, dimana sesimpel apapun kita tetap ada sesuatu yang menonjol dari diri kita gitu. Jadi aku menceritakan tentang diri aku, dan itu juga terrefleksikan di warnanya. Jadi kebanyakan warna hitam, putih, warna-warna monokrom yang emang aku pedenya tuh pakai warna-warna gelap gitu kan. Dan untuk koleksi-koleksi selanjutnya itu tergantung sih. Jadi ada waktu itu kita esoteric Middle East, dimana waktu itu
lagi Ramadan, lagi Lebaran, dan kita ngeluarin koleksi-koleksi yang ala-ala Timur Tengah gitu. Lalu selanjutnya juga ada baju-baju satin. Jadi memang tergantung sama apa yang kita pengen tunjukin, tapi apapun itu kita sangat mengutamakan kenyamanan, dan kita itu ada tagline yaitu yang Stir Spirit, dimana spirit anak muda. Jadi semua umur tuh bisa menggunakannya. Nyanyi sih, nggak usah mikir kayaknya. Aku suka dua-duanya, tapi aku ngerasa kecintaan aku pada dunia fashion juga muncul tuh dari nyanyi, dari musik aku gitu kan. Jadi menurut aku nggak akan punya ketertarikan tersebut kalau aku nggak mau mulai dunia nyanyi, dan aku nggak melihat kepentingan untuk aku mencintai dunia fashion kalau misalkan aku nggak bermusik dulu gitu sih. Jadi aku milih penyanyi ya, menjadi penyanyi, karena itu adalah hobi aku dari kecil juga sih sebenarnya, mimpi aku dari kecil. Untuk rencana ke depan pasti ada untuk merilis single lagi dan merilis EP, tapi mudah-mudahan sih nanti pas sudah merilis single itu bagian dari EP aku ya gitu. Jadi aku udah mau mempersiapkan, aku lagi banyak workshop ke studio sama Om Alam juga untuk coba mengumpulin lagu nih, mungkin 5-6 lagu dimana aku bisa kumpulin itu menjadi sebuah portfolio nanti di EP. Masalah nanti didengerin atau enggak, yang penting kita berkarya dulu gitu, karena jujur aku belajar juga dari kesalahan aku di tahun-tahun sebelumnya. Aku merasa aku kurang banyak banyak jarak gitu antara satu lagu dengan satu lagu, jadi mungkin aku lebih mau produktif lagi. Aku pengen orang-orang terus mengingat nama aku dengan aku terus berkarya, dan untuk keinginan aku ya di dunia fashion ini, aku sebagai fashion designer pastinya pengen lagi ke fashion show, karena udah lama banget aku nggak ngeluarin koleksi-koleksi baru yang yang memang dipersiapkan untuk fashion show gitu ya. Karena kita memang kebanyakan fokus menjadi CMT. Kemarin kita juga banyak mengerjakan beberapa baju dari beberapa brand yang dikenal juga gitu ya oleh masyarakat. Lalu kita ada beberapa baju custom untuk pesta, lalu juga untuk beberapa produksi brand-brand baru juga gitu, kita menjadi CMT mereka. Dan kita untuk tahun ini memang lebih fokus ke sebagai pembuat atau pembuat jasa produk garment gitu ya. Tapi insya Allah di tahun depan kita udah bisa ngeluarin koleksi-koleksi baru lagi ya, nggak cuma satu persatu, tapi kita bisa ngeluarin bener-bener koleksi yang bisa merefresh atau bisa menunjukkan sisi-sisi dari Tiffany Kenal Me For You lagi, yang lebih konsisten lagi, yang pastinya lebih berwarna lagi dan beda dari koleksi-koleksi sebelumnya.